Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bapak absen dulu ya. Ahmad Ferdiansyah Al-Hafiz, Akmal Albi, Andika Aldi Firmansyah, Azrul Akbar, Agus Fahri, Falahilul Mufid, sakit, Muhammad Lalium Hamim, Mehru Cakra, Muhammad Alif Filosofi, Bara Ivanu Saputra, Muhammad Rizky Mahendra, Muhammad Ali Fatoni, Muhammad Aufa Al-Fatir, Wahyu Dewa Saputra, Arum Dina Farida, sakit, Dian Khairun Nisa, Ike Febri Safira, Lydia Saharani, Misluni Ayu Safitri, Nur Safia, Rafinda Asyabia, Sayyidatun Nisa, Sahi Cahaya, Safiko, Safira Putri, Wilda Naila, Winda Rahayu, Zahrini Nur Umaira, Felina Azhara. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik anak-anak, nanti kita akan belajar tentang fikih, yaitu tentang berwudu, ya. Yang pertama yang kita pelajari yaitu tentang pengertian wudu, rukun-rukun wudu, sunnah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Baik, yang pertama pengertian wudu. Pengertian wudu yaitu bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah untuk melakukan sholat. Dengan wudu kita menjadi suci, ya, karena tujuan berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Berarti kalau sholatnya, kalau tidak usah berwudu berarti sholatnya tidak sah. Oke, paham ya? Kemudian macam-macam air untuk berwudu ada 7 macam, ya. Yang selama ini saya ketahui hanya air keran toh, ya. Padahal banyak untuk caranya untuk berwudu. Yang pertama air embun. Boleh gak Pak air embun dibuat berwudu? Boleh. Embun dibuat berwudu, boleh. Yang kedua air hujan. Air hujan pas hujan kemudian nadai bawa timba atau pembawa alat itu boleh untuk berwudu. Air sungai, dek kali Pak, boleh untuk berwudu. Oke. Air sumur. Nah, yang selama ini sampean buat untuk berwudu ya air sumur ini. Dari air sumur 2
dulunya dipompa, sekarang dipompa tapi sanyo. Ya. Air laut boleh Pak, boleh air laut. Asin Pak, engko kelet kabeh, tapi boleh untuk suci. Air salju, di sini belum ada air salju. Kalau sampean pas di salju, kemudian nggak menemukan air, boleh pakai air salju, boleh. Yang kedua, air terjun dari atas gunung sampean buat untuk bersuci, boleh. Ya. Syarat sah wudu. Yang pertama syarat sah wudu yaitu beragama Islam. Harus beragama Islam. Orang Kristen tidak boleh, nggak wajib. Boleh wudu, boleh, cuma enggak. Itu. Yang kedua, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, oke. Berwudu harus bisa membedakan benar dan salahnya. Yang ketiga, airnya harus suci. Tidak boleh air najis dibuat untuk berwudu. Tidak boleh air kopi, air teh buat wudu. Ya. Yang keempat, nah, kita harus mengetahui tata cara berwudu yang benar bagaimana. Nah, nanti saya jelaskan. Oke? Nah, ini ada rukun-rukun wudu. Yang pertama, niat. Hafal semua niat wudu? Coba dibaca doa wudu. Hafal semua ya? Ya. Yang kedua yaitu membasuh muka atau membasuh wajah. Ini rukun wudu. Kalau rukun tidak dilaksanakan maka wudunya otomatis tidak sah. Harus membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Sampai siku ya. Nah, sikut ya, ini ke atas sikut. Harus sampai siku. Kalau sakmene tok Pak, umpamane kelambenan yang ini sakmene enggak jadi. Harus sampai siku. Yang ketiga membasuh, yang keempat mengusap sebagian kepala. Nah, biasanya rambut ini diusap sebagian nih. Ya. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sampai dengkul Pak, boleh, tambah bagus. Ya, minimal sampai mata kaki. Ya. Kemiren itu mata kaki. Yang selanjutnya berwudu secara tertib. Tertib itu urut nak. Tidak boleh setelah muka, kaki, tangan, ya, rambut nggak boleh. Harus urut sesuai dengan ketentuan. Ya, harus urut mulai wajah, muka, tangan, kemudian sirah, nah, ini rambut. Kalau kuping itu termasuk sunnah. Ya. Nah, rukun-rukun ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka wudunya tidak sah. Nah, ini sunnahnya. Yang membaca bismillah sambil cuci tangan. Pertama kali yang sampai lakukan ketika wudu harus membaca bismillah dulu. Ini sunnah. Ya, boleh sampai lakukan dan boleh tidak. Tetapi yang harus ya, sunnah karena sunnah, mumpung sunnah ini dilakukan mendapat pahala, ya kita lakukan saja. Berkumur, kemu. Nah, ini berkumur. Kemudian membersihkan lubang hidung. Nah, nanti saya tunjukkan videonya. Nah, lubang hidung ini dibersihkan. Oh, disedot. Kumpul buah dibersihkan saja. Ya. Mengusap seluruh kepala. Tadi rukunnya yaitu mengusap sebagian, karena sunnahnya diusap semuanya. Mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga ini termasuk sunnah. Nah, sama lakukan. Ya, sama lakukan. Membasuh atau mengusap anggota badan 3 kali. Nah, 3 kali, tangan 3 kali, muka 3 kali, kaki 3 kali. Itu adalah kesunatan. Mendahulukan anggota badan yang kanan dulu. Nah, yang kanan
baru yang kiri. Oke. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, membatalkan wudhu. Buang angin kentut, buang ain, itu kentut. Kentut muni, gak muni, banget, gak banget, ambu, gak ambu, kok kentut maka batal. Pak, stok Pak, tak empet dadak mencek metu Pak, batal, wudhu lagi ya. Kemudian membuang air kecil, membuang air besar, sampean nguyo, sampean ngising, maka wudhunya batal, wudhu maneh. Menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan. Menyentuh dengan telapak tangan gini. Ini telapak tangan gak using jopo. Ini mama nih, gak batal. Nah, menyentuh tanpa aling-aling, tanpa halangan, ya tanpa lemek, batal. Ya ono lemeke, gak batal. Umane mari wudu gowakel lek bara. Kemudian kejemok batal. Depan maupun belakang, ya, depan maupun belakang. Oke. Selanjutnya yaitu tidur. Tidur terbaring, pingsan, mabuk, gila. Nek tidur, wudunya jadi batal, nak. Ya, pokoknya kok bokonge iku mau gak nemplek lemah ngene. Ya, batal. Kok ngangkat turu ngene. Kakinya diangkat batal. Turu berbaring batal. Ya. Pokoknya turu kesadarannya hilang, batal wudune. Ganti wudhu maneh. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ya, tahu mahram ya? Nah, itu tata cara wudhu yang sudah. Nah, hikmahnya berwudhu. Pak lapo sih kok wudhu barang? Ada apa dengan wudhu? Nah, yang pertama yaitu melaksanakan perintah Allah. Kita harus disuruh untuk bersuci, ya, bersuci. Kedua, meneladani Rasulullah, menghapus dosa, meningkatkan derajat di hadapan Allah. Nah, itu ya. Bercahaya di hari kiamat. Siapa orang yang itu kok sering atau dawamul wudu, orang yang wudunya terus batal wudu, iku benjing atau besok di hari kiamat wajahnya bersinar seperti cahaya. Siapa yang nggak kepengen? Nah, kemudian yang terakhir ada yang tanyakan. Yuk, dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan atau tidak? Nah, tanyakan. Apa saja syarat wudhu? Oke. Apa saja syarat sah wudhu? Yang kedua dari siapa lagi? Oke, dari Bara. Silakan. Bagaimana? Ya, apakah orang yang tidak berwudhu boleh sholat? Nah, kira-kira ada yang mau bisa jawab? Ada yang bisa jawab dari pertanyaan? Pak Mohan bisa jawab? Belum bisa. Oke, siapa yang bisa? Kenapa? Boleh nggak orang yang tidak berwudu melakukan sholat? Oke, Zahrin mau menjawab. Oke. Katanya tidak boleh, ya, tidak boleh karena tidak dalam keadaan suci. Kita harus bersuci dulu, yaitu berwudu. Kemudian pertanyaannya syarat sahnya apa saja? Syarat sah? Tadi sudah ya? Nah, ini syarat sahnya. Kita harus beragama Islam dulu, ya, syarat sah. Yang kedua, membedakan mana barang yang benar dan mana barang yang salah. Tuh. Tiga, mengetahui caranya.
Kita ini caranya, nak. Nah. Ini tata cara wudhu, diperhatikan. Yang tadi membaca bismillah ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, niat dulu. Nanti saya lihatkan videonya dulu. Berkumur, membasuh hidung, mengusap wajah. Nah. Sudahkah berwudu kita hari ini? Sudah. Oke. Kita simak video pendek dulu ya. Belajar tata cara berwudu yang benar. Sebelum kita mulai praktek, ketahui dulu rukun wudu ada 6. 1. Niat wudu bersamaan saat membasuh wajah. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki dari ujung jari sampai mata kaki. 6. Tertib atau berurutan. Dan selama berwudu disunatkan diam, tidak sambil berkata-kata, sembari menghadap ke arah kiblat. Mari kita mulai. Tata cara wudu. Pertama, membaca bismillahirrahmanirrahim pada permulaan wudu. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan. Ketiga, berkumur-kumur atau menggosok gigi. Keempat, membasuh dan memasukkan air ke dalam hidung. Kelima, sunat melafazkan niat wudu. 6. Membasuh wajah. Bersamaan saat membasuh wajah, hati membisikkan niat berwudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Membasuh seluruh wajah dimulai dari tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu, dan dari anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Disunatkan membasuh sebanyak 3 kali dan menyela-nyelangi jenggot yang tebal. Ketujuh, membasuh kedua tangan, mulai dari ujung jari sampai siku. Disunatkan saat membasuh tangan, mendahulukan tangan kanan atas tangan kiri, membasuhnya 3 kali, dan menyela-nyelangi anak jari tangan. Kedelapan, mengusap sebagian kepala, namun disunatkan menyapu seluruh kepala. 9. Membasuh kedua telinga secara bersamaan. Ini hukumnya sunat, dan membasuhnya sebanyak 3 kali. 10. Membasuh kedua kaki, mulai dari ujung jari sampai mata kaki. Disunatkan saat membasuh kaki, mendahulukan kaki kanan atas kaki kiri, membasuhnya 3 kali, dan menyela-nyelangi jari kaki. Terakhir, disunatkan membaca doa sesudah berwudu sambil menghadap ke arah kiblat. Doa sesudah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Hafal ya doa setelah wudhu? Oke, hafal semua. Nah, itu tadi materi singkat tentang berwudu. Nanti kita praktek berwudu. Ya, praktek berwudu secara baik dan benar. Oke? Oke. Terima kasih. Nanti dilanjut praktek ya. Oke.
Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dimatikan.